Pengakuan terbaru Guru Supriyani. Dibawa ke rujak Bupati Konsel. Tak tahu akan didamaikan. Supriyani, seorang guru yang terlibat dalam kasus hukum, mengungkapkan bahwa ia tidak diberitahu sebelumnya mengenai proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga. Kejadian ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, ketika Supriyani seharusnya hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra. Supriyani menjelaskan bahwa sebelum berangkat ke Propam, ia tiba-tiba dipanggil ke rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan. Kemarin, saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun, sebelum saya berangkat, saya dibawa ke rujak Bupati untuk dipertemukan dengan orang tua korban, ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Konsel mengusulkan untuk melakukan perdamaian. Supriyani juga menyatakan bahwa saat tiba di rujak, ia melihat pengacaranya, Samsudin, sudah hadir. Di sana kebetulan setelah saya sampai, ada pengacara Pak Samsudin yang juga ada di sana, ujarnya. Bupati Konsel tak terima Supriyani cabut kesepakatan damai, disomasi dan disuruh minta maaf. Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga membuat surat somasi ditujukan untuk Guru Supriyani. Adapun somasi Bupati Surunudin itu disampaikan melalui bagian hukum Pemkab Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Buntut dari pencabutan surat kesepakatan damai Guru Supriyani dengan orang tua korban Aibda WH dan istrinya. Guru Supriyani dalam suratnya mencabut tanda tangan dan persetujuan damai di rumah jabatan Bupati Konsel, Selasa tanggal 5 November tahun 2024 lalu. Supriyani menyebut dalam keadaan tertekan dan terpaksa, sehingga mau berdamai dengan pihak Aibda WH. Seakan tak terima atas sikap Supriyani, maka Bupati Konsel mengeluarkan surat somasi. Karena Supriyani dianggap telah mencemarkan nama baik orang nomor 1 di Konsel ini. Perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi ditandatangani Kabak Umum Pemkab Konsel, Dr. Suhardin, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Menurut Pemkab Konsel, tidak ada tekanan dan paksaan dalam kesepakatan damai tersebut. Faktanya kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan, serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan, lanjut surat somasi. Pemkab juga mengultimatum Supriyani klarifikasi dan membuat permohonan maaf, serta membatalkan surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Kami meminta saudari klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam, tulis surat itu. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi itu, Pemkab mengancam akan menempuh jalur hukum. Atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1, KUH Pidana. Jika sampai batas waktu yang kami berikan saudari tidak melakukan yang kami minta, maka kami akan menempuh jalur hukum, kata Suhardin dalam surat somasi atas nama Bupati Konawe Selatan itu. Karena saudari telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1, KUH Pidana, lanjutnya. Demikian somasi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama, tutup surat somasi tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat tersebut dilayangkan bagian hukum Pemkab Konsel. Surat somasi dikeluarkan bagian hukum, kata Anas yang dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Menurutnya, surat somasi tersebut untuk memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat terkait proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti yang tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya, itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani mengatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada saat proses mediasi, jelas Anas. Padahal,
Kan kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga, itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya, lanjutnya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas menambahkan. 2 polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani. Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. 2 polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Aturan Patsus tertuang dalam Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Pasal 1 ayat 35 tertulis Patsus dimaksud dapat berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat ditunjuk atasan yang menghukum. Saat ini, kata Soleh, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awalnya permintaan uang 2 juta rupiah tersebut terjadi saat kasus guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang itu diduga bertambah, bahkan hingga 50 juta rupiah. Uang tersebut diminta kepada keluarga Supriyani agar kasus dihentikan. Polda Sultra baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara itu, uang 50 juta rupiah masih pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta rupiah, tapi belum terlihat indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Soleh. Selain itu, Soleh mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa, mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra.